banjir bandang dan longsor tak hanya merenggut nyawa, namun juga menciptakan luka psikis mendalam. Di tengah kondisi seadanya, korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengaku belum tersentuh bantuan logistik. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara bukan hanya menyapu rumah dan jalan, tetapi juga merenggut nyawa, meninggalkan cerita pilu bagi para korban. Di balik angka-angka korban yang terus bertambah, ada wajah-wajah yang hilang, ada harapan yang retak, dan ada keluarga yang kini harus belajar kembali dari nol. Jupraini, warga Kelurahan Ai Tolang, Kecamatan Pandan menceritakan kisah tragis saat ia dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri saat terjangan banjir. Ia dan keluarganya menaiki truk untuk menyelamatkan diri ke lokasi aman. Jupraini bersama keluarga tidak ingin menumpang di pusat posko pengungsian di Gor Pandan, lantaran di sana sudah dipadati para pengungsi. Sementara di kampung mereka tak ada lagi posko pengungsian. Ia kemudian memilih tinggal sementara di rumah kerabat. Menyelamatkan diri, air sudah pagi, sudah segini Pak. Masuk nggak bisa, memang dari malam itu 1 senti lagi mau masuk rumah. Terus keluarlah kami jam 7 pagi, kami ke Simpang. Habis dari Simpang air meluap dari jembatan Fransiskus. Terus kami lari Pak, lari naik mobil truk itu, kami tinggal di Dosmer ini Pak, ada dalam 1 minggu. Jadi sekarang ini 2 minggu. Iya, ini Pak. ibu tinggalnya di mana nih? Kami di Pusjana Pak, di belakang Pak, di Tolang. Emang rumahnya nggak bisa ditempatin? Sama sekali nggak bisa Pak, takut. Lagian lumpur masih di dalam segini Pak, selutut. Ini sekarang terus tinggal di mana Bu ini? Kami numpang lah di sini Pak, karena ini termasuk saudara juga kan ya, numpang di sinilah dulu. Karena di sini udah agak aman, udah agak dibersihkan Pak. Udah berapa lama Bu ini? Udah 2 minggu, seminggu 1 minggu lah di sini. 1 minggu di Dosmer, 1 minggu di sini lah Pak. Terus gimana bertahan hidup di sini Bu? Ya itulah kemarin sebelum ya ada yang ngasih beras, itulah yang kami makan. Kalau yang sebelumnya ya makan Indomie aja lah Pak. Kadang kami tahan makan nggak makan 1 hari. Seminggu pasca bencana menerjang, bahan pangan semakin menipis. Mereka bertahan dengan makanan seadanya. Hingga kini para korban banjir bandang belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saren Situmorang, TV One mengabarkan. Sementara itu, korban banjir bandang yang mengungsi di SMA Negeri 1 Tuka, Tapanuli Tengah mengaku hanya mengkonsumsi mie instan dan nasi selama berada di posko pengungsian. Keluhan ini disampaikan kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang tengah berkunjung ke posko pengungsian. Para pengungsi mengaku prihatin dengan kondisi yang mereka alami selama 2 pekan terakhir. Mereka pun berharap bisa mendapat makanan yang lebih bergizi. Informasi terkini dari lokasi bencana banjir bandang di Tapanuli Tengah akan disampaikan oleh reporter TV One Saren Situmorang. Saren, bagaimana saat ini pasokan bantuan untuk warga yang ada di sana? Oke, Sinta, kembali dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kami menyampaikan soal distribusi bantuan pangan, baik itu juga logistik lainnya memang sejak seminggu terakhir terus didistribusikan di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Memang persoalan distribusi logistik ini kita perkirakan memang tidak langsung merata karena ada kita katakan tidak terfokus karena ada pengungsi ini yang memang bukan tinggal di posko pengungsian. Mereka umumnya ada yang tinggal di rumah-rumah kerabat. Mungkin ini mereka tidak terdata. Kemudian soal adanya di salah satu dapur umum di pengungsian yang pengungsi mengaku mereka selama di pengungsian ini hanya memakan mie instan dan juga nasi. Ini hanya di satu tempat. Itu kita tidak juga tahu bagaimana memang di tempat-tempat lain. Sementara kita lihat dari gudang-gudang logistik yang ada di pusat kota Tapanuli Tengah ini,
kita lihat setiap pagi, siang, bahkan juga sore hingga malam juga terus mendistribusikan logistik ke kecamatan-kecamatan. Hanya saja distribusi ini memang terkendala untuk wilayah yang terisolir. Sampai saat ini memang Sinta masih ada 19 desa dan kelurahan di beberapa kecamatan yang terisolir, termasuk itu di Kecamatan Tuka, itu Desa Sayur Matinggi, Tapianauli, kemudian juga ada Desa Said Kalangan 2, kemudian juga ada di Kelurahan Sipange. Ini kemudian menjadi kendala tim untuk mendistribusikan logistik ini yang memang harus didistribusikan melalui jalur udara atau naik heli. Kendati pun memang cuaca di Kabupaten Tapanuli Tengah masih berubah-berubah dan saat ini saya melaporkan dari pusat Kota Pandan, cuaca sudah mendung. Ini juga kita tidak tahu apakah memang akan turun hujan. Sementara di lokasi-lokasi yang terisolir masih banyak warga yang tinggal di sana. Itu kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan melakukan evakuasi besok dengan menggunakan heli. Tapi ini masih punya skenario apakah memang bisa akan landas di desa terisolir tersebut, Cinta. Sharon, apakah 19 desa yang masih terisolasi ini sudah mendapat pasokan bantuan atau belum tersentuh bantuan sama sekali? Sinta, memang untuk bantuan kemanusiaan berupa pangan dan logistik lainnya ke desa-desa ataupun kelurahan yang masih terisolir ini sudah didistribusikan melalui jalur udara atau naik helikopter. Tapi memang ini dikatakan tidak maksimal karena memang muatan pangan yang dimuat ke heli ini tidak bisa bermuatan yang banyak. Itulah kemudian sehingga di desa-desa yang terisolir ini kadang ini makanan sudah menipis dan kekurangan obat-obatan, kemudian juga diperlukan posko kesehatan. Cinta. Sharon Situmorang langsung dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali dengan kondisi terkini bencana di Sumatera Barat sesaat lagi.